mencetak generasi yang penuh cinta dengan dekat dan cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Ramdhani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, Ibu Mila Oktaviani. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Mila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Mila. Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah bersedia untuk saya observasi kegiatan mengajar Ibu di kelas, gitu ya Bu. Sama-sama Bu. Ya, jadi sebelum itu kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Tujuannya adalah untuk melihat persiapan Ibu dalam pelaksanaan observasi nanti, gitu ya Bu. Ya Bu, saya sangat berharap sekali Bu dari adanya kegiatan observasi sekarang ini. Ya tentunya ini bisa menjadikan bahan evaluasi bagi saya untuk mengetahui apa kekurangan saya pada saat proses pembelajaran, dan kemudian ini juga menjadi inspirasi Bu bagi saya pada saat pelaksanaan nanti observasi di kelas. Iya, semoga dari kegiatan ini banyak manfaat gitu ya Bu yang bisa kita ambil sebagai guru, dan tentunya kita sebagai guru harus banyak evaluasi untuk meningkatkan kemampuan kita dan kompetensi kita ya gitu. Oke Bu Mila, jadi kegiatan ini saya minta waktunya 10-15 menit gitu ya Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait persiapan observasi ya Bu. Oke Bu, pertanyaan pertama. Nah, kira-kira nanti materi apa nih yang akan Ibu sampaikan pada saat observasi? Ya. Untuk materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik pada proses pembelajaran kali ini yaitu tentang bab 2 Bu, mengenai cerita fantasi, dan yang lebih spesifik yang akan saya sampaikan yaitu tentang struktur cerita fantasi. Oke. Cerita fantasi ya Bu, itu merupakan salah satu materi yang menarik untuk anak-anak karena anak-anak bisa membaca, bisa menonton, dan tentunya anak-anak juga bisa berimajinasi gitu ya Bu melalui cerita fantasi. Saya harap seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu dari pelajaran ini ada yang bermanfaat untuk anak-anak, pastinya ada. Kemudian Bu, nah kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran tersebut apa Bu? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan kepada peserta didik, yang pertama itu diharapkan peserta didik itu mampu untuk merinci struktur cerita fantasi. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik mampu untuk mendeskripsikan karakter dari setiap bagian strukturnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk menyusun teks cerita fantasi berdasarkan strukturnya. Jadi ada 3 ya Bu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu merinci struktur dari cerita fantasi. Yang keduanya, tadi itu saya mencatat, nah peserta didik mampu menentukan karakter dari setiap bagian strukturnya gitu. Kemudian yang ketiga, baru peserta didik mampu menyusun cerita fantasi sesuai dengan struktur cerita fantasinya. Betul Bu. Oke Bu, kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti? Nah, untuk area pengembangan yang ingin saya capai ya Bu, yang saya harapkan, karena menurut saya peserta didik ini selalu kurang fokus dalam belajar, kurang siap. Nah, kemudian peserta didik itu ketika saya bertanya pun peserta didik seperti malu atau mungkin ragu ya Bu untuk menjawabnya. Nah, untuk area pengembangan di sini itu yang pertama saya ingin lebih fokus pada keaktifan siswa Bu. Kemudian yang kedua pada kesiapan belajar mereka untuk lebih fokus lagi sehingga siswa lebih siap lagi untuk menyampaikan pendapatnya Bu. Jadi kepercaya diriannya itu
ditumbuhkan lagi seperti itu Bu. Iya Bu. Baik, jadi saya catat ada 3 ya Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti. Yang pertama itu ada keaktifan siswa, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri siswa, gitu ya Bu. Kemudian yang terakhir itu kesiapan belajar, terutama dalam fokus siswa. Iya, itu memang sangat perlu ditingkatkan, dilatih. Iya betul. Nah Bu, dari 3 area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada tidak Bu yang mungkin lebih spesifik gitu ingin Ibu kembangkan gitu pada pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai kepercayaan diri. Kepercayaan diri peserta didik pada saat menyampaikan pendapat, baik itu kepada sesama peserta didik yang lain maupun kepada guru. Ya, seperti itu Bu. Mungkin. Oke, jadi yang lebih spesifik itu Ibu ingin mengaktifkan atau memunculkan rasa percaya diri siswa gitu ya Bu. Ya paling tidak siswa tidak malu-malu ketika menyampaikan pendapat, mungkin gitu ya Bu. Ya. Nah, apa ya Bu? Itu sangat memerlukan strategi-strategi khusus sebenarnya gitu ya. Nah, barangkali nih Bu Mila sudah punya strategi khususnya tidak untuk mengaktifkan rasa percaya diri siswa mungkin untuk pembelajaran nanti? Untuk rencana strateginya ya Bu, nanti saya akan mencoba untuk menggunakan model number head together. Nah, karena kan dalam konsep model number head together itu kan berdiskusi ya Bu. Nah, nanti pada proses pembelajarannya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti setiap anggota dalam kelompoknya itu diberi penomoran Bu. Nomornya itu di kepala, ditempel di kepala. Kemudian siswa diberikan LKPD. Diberikan LKPD dan juga teks cerita fantasi Bu. Nanti saya siapkan dengan dua jenis cerita fantasi yang berbeda. Jadi nanti setiap 2 kelompok itu menggunakan 2 teks yang berbeda. Nanti siswa diberikan teksnya, namun teksnya itu berupa potongan-potongan paragraf Bu, yang belum tersusun, menjadi sebuah cerita fantasi. Nah, kemudian nanti siswa diberikan tugas untuk menyusun teks cerita fantasi tersebut berdasarkan strukturnya. Nanti setelah selesai berdiskusi, anak dipanggil Bu secara acak dari kelompok tertentu. Nah, kemudian anak yang dipanggil secara acak itu kan otomatis harus siap ya Bu, harus siap, harus lebih fokus dan harus percaya diri, harus mempersiapkan diri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, setelah di pemanggilan anak tersebut nanti berpresentasi dan kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang berpresentasi. Mungkin seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu rencana pembelajaran yang sudah Ibu rancang gitu. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran, Ibu nanti akan menggunakan model number head together ya Bu. Kemudian menggunakan metode diskusi betul, Bu, diskusi. Dan nanti medianya itu LKPD ya Bu, LKPD dan ada teks cerita fantasi yang berbeda. Nah, ini sangat menarik gitu ya Bu, teks cerita fantasi yang berbeda gitu. Nah, saya di sini sudah melihat ya Ibu ada memasukkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Iya, luar biasa sekali Ibu. Ya, nah, kira-kira Bu, pembelajaran tersebut itu akan dilaksanakan di kelas berapa dan waktunya kapan? Untuk pelaksanaannya itu Bu di kelas 7C, kemudian pada jam ke-5 dan ke-6 Bu, sekitar pukul 10:15 sampai pukul 10:35 Bu, sebelum zuhur. Oke, baik. Jadi nanti kita akan melaksanakan observasinya itu di kelas 7C ya Bu, pada hari Kamis pukul 10:15, berarti setelah istirahat pertama ya. Iya, betul. Oke Ibu, mungkin Bu dari dialog kita barusan nih yang beberapa menit ini, mungkin ada yang Ibu dapatkan? Ya, ada ya Bu, ada. Yang pertama itu mungkin saya sekarang ini lebih percaya diri lagi untuk menggunakan model number head together pada saat pembelajaran nanti Bu, pada saat pelaksanaan observasi. Ya mudah-mudahan dengan menggunakan model tersebut
rencana pembelajaran saya sesuai dengan yang saya harapkan. Iya, saya juga berharap seperti itu ya Bu. Iya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Gitu. Kemudian Bu, sebelum diakhiri mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu ya. Sama-sama, Ibu. Dari perbincangan ini sudah memberikan banyak sekali inspirasi kepada saya. Mudah-mudahan ya, tentunya saya sangat berharap sekali nanti pada saat pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi ya Bu, mungkin dialog kita hari ini dicukupkan dulu ya. Saya sudah tidak sabar untuk segera melihat rancangan pembelajaran Ibu di-actionkan di kelas gitu ya Bu pada hari Kamis nanti. Dan nanti Bu setelah observasi nanti kita akan mengadakan kegiatan lagi, dialog-dialog kecil gitu ya Bu, yaitu pasca observasi gitu ya Bu. Ya boleh. tidak akan lama lah seperti sekarang 10-15 menit. Terima kasih Ibu Mila, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ibu juga begitu, sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini, kalian sudah siap untuk belajar? Siap? Oke, kalau misalnya kalian sudah siap, silahkan dikeluarkan buku pelajaran bahasa Indonesia, buku catatan dan juga buku paketnya. Oke, silahkan. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang sebelum belajar ya, supaya lebih hikmat, supaya lebih berkah lagi, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalian sudah berdoa, berarti kalian sudah semakin siap untuk belajar ya. Nah, untuk sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Altis. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Unsur apa? Cerita fantasi. Oke. Nah, cerita fantasi itu memiliki berapa unsur? Yang pertama ada tokoh. Betul. Tokoh itu apa? Ya. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam cerita. Kemudian yang kedua ada watak itu apa? Ya, sifat atau karakter yang dimiliki tokoh. Yang ketiga, latar. Latar itu dibagi menjadi tiga. Ada latar, tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat, tema. Tema itu apa? Ide pokok cerita. Ya, ide pokok cerita. Yang kelima, apa itu alur? Rangkaian peristiwa dalam cerita. Ya, rangkaian peristiwa dalam cerita. Dibagi menjadi berapa alur? Dua? Tiga. Yang pertama? Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang selanjutnya apa? Dari sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga cerita ini kemudian menjadi lebih hidup serta disampaikan dengan baik pada para pendengar atau pembacanya. Iya, betul ya, Naura.
bisa menjelaskan apa itu sudut pandang ya. Tadi sudut pandang itu adalah arah pengarang dalam menyampaikan cerita ya, atau posisi pengarang dalam cerita itu sebagai siapa. Yang satu lagi apa? Amanat. Amanat itu apa sih? Pesan moral atau ajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Betul. Amanat itu adalah pesan positif atau pesan moral yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita ya. Nah, itu unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur cerita fantasi. Nah, untuk sekarang ya, kita akan melanjutkan materinya mengenai struktur ya. Struktur cerita fantasi. Oke. Nah, kemudian dalam pembelajaran kali ini ya, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai ya. Yang pertama, kalian harus bisa merinci struktur cerita fantasi ya. Nanti kalian kalau misalnya membaca teks dalam buku, kalian harus tahu apa saja strukturnya ya. Kemudian tujuan yang kedua itu, kalian harus mengetahui karakteristik bagian-bagian dari struktur tersebut ya. Jadi karakternya apa sih dari masing-masing bagiannya? Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian yang ketiga ya, diharapkan kalian semua itu bisa menghubungkan bagian-bagian dari struktur cerita fantasi menjadi suatu teks yang utuh ya, berdasarkan strukturnya. Nah, itu ya, diharapkan ketiga poin itu bisa kalian capai dalam pembelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Oke, bagus. Nah, untuk sekarang kita memasuki materi ya. Kalian semua sudah mendapatkan buku paket ya? Kalau sudah, coba untuk sekarang supaya kalian bisa lebih paham mengenai struktur ya, struktur cerita fantasi, silahkan boleh dibuka di halaman 41. Sudah? Oke, di sana ada materi tentang apa? Struktur dongeng fantasi. Oke. Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu ya. Dimulai dari halaman 41 tentang struktur dongeng fantasi sampai halaman 42. Silahkan kalian baca juga dengan contoh teks cerita fantasi yang berjudul Kisah Semut dan Kepompong ya. Silahkan dibaca, tapi dibacanya di dalam hati ya. Silahkan. Tadi kalian sudah membaca ya materinya. Di sini ada struktur dan bagian-bagiannya sudah jelas di sini. Nah, begitu juga dengan teksnya. Kenapa bisa nyambung? Karena dibangun oleh bagian-bagian itu, struktur tersebut. Ya, oke. Untuk sekarang kita bahas bersama-sama dulu ya mengenai struktur cerita fantasi. Kira-kira dari materi mengenai struktur ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi unsur dengan struktur itu sama beda? Beda ya, sudah sangat jelas beda. Oke. Kalau misalnya kalian sudah cukup paham mengenai struktur, nah untuk sekarang silahkan Ibu ingin kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silahkan duduk secara berkelompok. Tuh, silahkan maju ke depan. Berapa orang? 4 orang. Pas. Untuk tugas kelompoknya ya, di sini Ibu mempunyai sebuah pecahan-pecahan teks ya, pecahan paragraf ya. Nanti kalian harus menyusunnya sesuai dengan struktur ya. Mana judul, kemudian bagian orientasi, kemudian bagian komplikasi, resolusi hingga koda. Ya, nanti kalian susun paragraf tersebut menjadi suatu teks cerita fantasi yang utuh. Teks cerita fantasi yang benar-benar saling nyambung ya antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Oke.
ini Ibu mempunyai dua teks yang berbeda ya. Jadi antara kelompok 1 dengan kelompok 2 pasti berbeda ya. Nanti ada beberapa kelompok, mungkin ada 3 kelompok dengan teks yang sama dan satu lagi mungkin 4 kelompok yang teksnya sama ya. Bahkan kalian sudah mulai bisa berdiskusi. Silahkan kalian baca dulu ya potongan-potongan paragrafnya, kemudian nanti silahkan kalian coba untuk menyusunnya ya. Mana bagian orientasi, komplikasi, resolusi, hingga koda. Nanti tulis di pinggirnya, kalau bisa di pinggirnya orientasi ya, komplikasi, resolusi, dan koda. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan sambil kalian mengerjakan, nanti Ibu pasang nomor kepalanya ya. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, coba sekarang kita mulai untuk ada perwakilan dari kelompok sesuai dengan yang Ibu panggil ya. Nanti maju ke depan. Makanya ya dari diskusi ini Ibu harapkan semuanya bekerja supaya siap-siap ya, siap-siap memahami materi yang akan dipresentasikan, memahami tugas yang kalian diskusikan. Ya, mencari tahu jawaban atau isi dari apa yang sudah Ibu tugaskan dari kelompok kalian. Siap? Siap ya. Nih, nomor urut yang terpanggil nomor 2. Siapa? Ibu memberikan kesempatan kepada yang menganalisis teks yang berjudul Rahasia Kerajaan Awan untuk mempresentasikannya. Silakan. Oh, mau Raisa? Boleh, bagus ya. Silakan Raisa, sudah berani untuk maju ke depan untuk berpresentasi. Yang lain dengarkan, terutama yang teksnya sama ya. Nanti bandingkan sama tidak hasilnya dengan hasil diskusi kalian. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sini saya akan boleh silakan sampaikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Teks yang berjudul apa? Teks yang berjudul Rahasia Kerajaan Awan. Oke. Selanjutnya, bagian judulnya apa tadi? Rahasia Kerajaan. Kemudian bagian orientasi yang mana? Yang paragraf 1. Ya, silakan dibaca. Di sebuah dunia di atas awan terdapat sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Awan. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Artus yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dengan kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Penduduk kerajaan hidup damai di atas awan, namun mereka harus mematuhi suatu aturan yang tidak adanya buah turun ke bumi, karena itu dianggap sebagai pelanggaran besar. Putri dari Raja Artus, Aurora adalah seorang gadis yang pintar. Nah, barusan Raisa sudah menyampaikan bagian-bagian atau struktur cerita fantasi dari teks yang berjudul Rahasia Kerajaan Awan. Oke. Nah, menurut Raisa tadi bagian orientasi itu di paragraf berapa? 1 dan 2. Kenapa itu merupakan bagian orientasi? Pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh. Tokohnya di sana ada siapa? Ya, Raja Altus. Ya, dan Aurora. Oke. Mana kelompok yang teksnya sama? Setuju tidak? Siapa yang mau menanggapi dulu dari bagian orientasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menanggapi? Atau menambahkan? Ya, menambahkan jawaban. Bagaimana? Suaranya yang keras. Latar tempat waktu atau suasana itu? Latar tempatnya di mana? Kerajaan. Kerajaannya kerajaan apa?
Iya, kerajaan awan, betul. Kelompok yang sama teksnya setuju? Setuju? Sama? Oke. Ada yang berbeda tidak? Apakah orientasinya tidak hanya di paragraf 1 dan 2? Atau semuanya sama? Sama, bagus. Oke. Ada pertanyaan lagi kepada Raisa? Tidak ada, cukup? Cukup, oke. Silahkan duduk untuk Raisa. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Silahkan duduk, boleh duduk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini, Ibu simpulkan bahwa kalian walaupun mengerjakan tugasnya secara berkelompok, tetapi kalian sudah cukup paham ya untuk menentukan bagian-bagian dari struktur cerita fantasi ya. Dari yang disampaikan oleh Raisa tadi semua sudah paham? Sudah ya, dan semuanya pun sama, tidak ada yang berbeda. Oke. Nah, untuk sekarang ya kalian mulai bisa untuk nanti di rumah bisa kalian cari lagi ya materi-materi atau contoh-contoh cerita fantasi yang lainnya. Oke. Dari kerja kelompok hari ini atau dari kegiatan diskusi kalian ini bisa kita simpulkan bahwa cerita fantasi saling menyambung itu karena ada apa? Ada struktur ya. Apa itu struktur? Kita ingat lagi. Bagian-bagian yang membentuk cerita fantasi. Oke, secara tersusun. Oke, untuk sekarang ya, Ibu ingin tahu dari hasil diskusi tadi, menurut kalian kira-kira bagian mana sih yang sulit? Bagian untuk menentukan bagian komplikasi ya. Kalian kenapa sulitnya di bagian mananya? Kenapa? Apanya? Ya itu jangan dijadikan suatu masalah untuk kalian ya. Intinya berarti harus dibaca secara rinci, betul. Dipahami dulu teksnya ya. Mana yang merupakan orientasi, kan tadi sudah ada cirinya bahwa orientasi pengenalan cerita ada tokoh, latar, suasana, latar waktu, latar tempat, dan juga alur ya. Kalau komplikasi di sana ada munculnya masalah. Apa silahkan kalian di rumah cari contoh cerita fantasi ya. Kemudian silahkan kalian mencoba untuk menganalisis sendiri di rumah mengenai struktur-strukturnya ya. Oke. Kemudian Ibu ingin tahu kira-kira dari pembelajaran atau proses pembelajaran ini, silahkan kalian beri nilai dari 1 sampai 5. Kira-kira berapa? 10. Kan 1 sampai 5. Berapa? 5. Kenapa 5? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Melelahkan. Jadi bagaimana kalau melelahkan 1 atau 5? Oke, jadi melelahkan dan menyenangkan bercampur satu ya dari nilai 5. Oke. Bagus, terima kasih ya atas antusias kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan memang nilai yang kalian berikan dengan nilai 5 tersebut sesuai dengan apa yang kalian dapatkan juga ya. Kalian bisa mendapatkan materinya dengan maksimal juga ya, dengan nilai 5 bahkan lebih. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah cukup? Oke, baik, kalau sudah cukup, alhamdulillah ya, untuk proses pembelajaran hari ini sudah kita bahas bersama-sama ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh silahkan sekarang kalian untuk persiapan sholat zuhur.
Ibu tadi kan sudah menyinggung perihal observasi gitu ya Bu. Nah kebetulan ada Ibu nih, saya ingin melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Mila. Saya harap nanti Ibu dapat mengamati apa yang kurang, apa yang harus evaluasi dari saya gitu ya Bu. Saya mohon izin kepada Ibu, mungkin tidak akan lama sih ya Bu. Oke, ya silahkan Ibu Cici, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Dan Ibu Mila. Terima kasih Bu. Bu Mila, silakan. Assalamualaikum. Bu Mila, bagaimana kabar? Alhamdulillah Bu baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah biasa Allah. Iya, harus Bu. Ya, Ibu sebelum dimulai, mungkin saya harus memperkenalkan dulu. Kali ini kegiatan pasca observasinya akan didampingi oleh Ibu Lia, Ibu pengajar pramuka saya di CGP gitu ya Bu. Saya harap Ibu tidak jadi grogi gitu ya Bu. Ibu tetap santai saja ya Bu, jangan bagaimana gitu ya Bu. Kita lakukan dialog percakapan seperti waktu kita pra-observasi gitu ya Bu. Nah tujuannya pun dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk melihat gambaran gitu ya Bu, bagaimana pembelajaran Ibu yang sudah dilaksanakan pada minggu lalu di kelas 7C. Ya Bu. Nah mungkin Bu ada yang ingin Ibu sampaikan dulu gitu Bu sebelum saya mulai? Ya, terima kasih Bu. Ya saya berharap dari perbincangan ini ya saya bisa mendapatkan gambaran dari kompetensi mengajar saya pada saat kemarin di observasi ya Bu. Kemudian tentunya saya berharap juga ini menjadi motivasi bagi saya ketika saya nanti belajar lebih percaya diri lagi Bu untuk memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan juga peserta didik. Iya Bu. Selama observasi berlangsung juga saya sudah membuat catatan-catatan kecil gitu ya Bu. Insya Allah nanti akan saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Namun sebelumnya seperti biasa Bu, kegiatan kita tidak akan lama sebenarnya, antara 10 sampai 15 menit gitu ya Bu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu dan mudah-mudahan ini dapat membantu Ibu lah untuk mendapatkan gambaran ya bagaimana Ibu mengajar di kelas. Ya, Bu. Oke, siap Bu Mila? Siap, insya Allah. Oke, pertanyaan pertama. Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu selesai melaksanakan pembelajaran di kelas 7C dan saya ikut di dalam kelas? Iya. Mungkin pada saat pelaksanaannya Bu cukup grogi ya, saya juga cukup deg-degan ya Bu. Karena saya mencoba menggunakan model yang baru juga ya Bu untuk pembelajaran di kelas 7C ini dengan menggunakan model number head together ya Bu. Namun saya rasa dengan menggunakan model tersebut di materi struktur teks cerita fantasi ini cukup cukup ada peningkatan ya Bu di peserta didik, karena dari kompetensi yang ingin saya capai itu diantaranya kefokusan siswa itu sudah cukup meningkat ya Bu. Karena saya lihat pada saat pembelajaran semua cukup memperhatikan ketika saya menyampaikan materi, kemudian ketika saya menyampaikan tugas yang harus mereka laksanakan ya Bu, tidak ada yang melamun, tidak ada yang bertanya dari materi yang saya sampaikan, dan artinya itu semua memperhatikan ya Bu, fokus pada pembelajaran. Kemudian pada kepercayaan diri juga sudah cukup meningkat ya Bu, ada perkembangan karena pada saat pemanggilan nomor secara acak dari kelompok tertentu, anak tersebut langsung maju siap ke depan ya Bu untuk berpresentasi, walaupun ketika di depan dia cukup ragu ya Bu untuk menyampaikan hasil diskusinya, mungkin sedikit bingung, malu mungkin seperti itu Bu. Tapi dengan dia sudah maju ke depan pun itu sudah menjadi kompetensi yang bisa dicapai ya Bu oleh peserta didik. Mungkin seperti itu. Iya, dari pemaparan yang sudah Ibu jelaskan, memang sudah ini ya Bu, anak-anak
sama dengan apa yang saya catat, memang sudah ada keaktifannya sudah mulai muncul, kemudian percaya dirinya juga sudah ada gitu, walaupun memang gitu ya Bu, kita tidak bisa langsung sempurna dalam satu kali betul, gitu ya masih Bu. banyak, Jadi masih ada kekurangan. Iya, itu yang jadi tanpa harus saya sampaikan itu sudah bisa gitu ya Bu. Nah Bu, dari yang saya simak yang barusan Ibu jelaskan itu, bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan gitu? Apakah sudah dilakukan atau belum? Gitu kan ada 3 ya Bu. Keaktifan, kefokusan siswa dan percaya diri ya. Nah bagaimana itu sudah dilakukan? Untuk kemarin Bu, pada saat observasi memang masih ada beberapa peserta didik Bu yang masih dia tidak aktif dalam berdiskusi Bu. Masih ada yang hanya berdiam saja, tidak ikut andil ya Bu dalam mengerjakan tugas secara bersama-sama. Kemudian masih ada yang berkata, Bu, bagaimana ini saya takut maju ke depan seperti itu Bu ya. Karena kan pengambilan nomornya itu secara acak ya Bu, takut mungkin mereka dipanggil. Mungkin ya masih adalah seperti itu Bu kendala-kendalanya dari peserta didik. Dan saya juga merasa karena dari sayanya juga pasti ada kekurangan ya Bu, masih ada hal yang mungkin tidak maksimal saya laksanakan. Jadi secara keseluruhan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari itu sudah terlaksana gitu ya Bu, walaupun masih ada beberapa beberapa siswa yang mungkin belum sesuai dengan apa yang Ibu inginkan gitu. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah menyinggung nih, nah barangkali anak-anak seperti itu tuh karena ada yang kurang dari saya gitu ya. Nah barusan Ibu sudah menyampaikan, nah kira-kira yang Ibu rasakan apa sih Bu kendala yang Ibu alami ketika pembelajaran kemarin ya? Untuk kemarin itu kendala yang pertama mungkin dari rencana pembelajaran saya kan awalnya ingin menggunakan papan interaktif ya Bu, ingin menggunakan infokus. Nah supaya saya bisa memberikan video cerita fantasi ya Bu, video cerita fantasi, kemudian slideshow PowerPoint materi yang akan saya sampaikan. Mungkin itu juga akan berpengaruh ya Bu pada kefokusan siswa, karena kan mungkin dengan menggunakan media pembelajaran video dan juga slideshow itu pasti akan menjadi pembelajaran yang menarik pastinya bagi mereka. Nah itu mungkin di sana Bu, karena ketika saya ingin menggunakan media pembelajaran tersebut ternyata labcomnya itu dipakai Bu oleh kelas yang lain. Mungkin kendalanya karena menggunakan infokus yang lain di sekolah ini kan rusak ya Bu infokusnya, jadi saya tidak bisa menggunakan media pembelajaran tersebut. Ya walaupun dengan keadaan tersebut pasti pembelajaran harus tetap berjalan ya Bu. Nah mungkin cara lainnya Bu, saya menggunakan media buku paket ya Bu, dan juga teks cerita fantasi yang lainnya saya berikan kepada anak. Iya, betul sekali ya Bu Mila. Dari kemarin saya ikut observasi, kemudian dari refleksi Ibu hari ini, saya menganggap bahwa Ibu itu sosok bukan hanya guru yang inovatif, tapi Ibu juga sudah mampu merefleksikan gitu Bu, guru yang reflektif gitu, sehingga Ibu bisa kurangnya di sini, berarti nanti harus bagaimana gitu ya. Dan saya sangat luar biasa sekali Ibu Mila ketika rencana yang sudah disusun tapi tidak dapat berjalan dengan apa yang diinginkan, Ibu tidak jadi tidak jadi buyar gitu ya Bu, tapi Ibu justru mencari solusi yang lain dan pembelajaran masih tetap bisa berjalan walaupun tanpa fokus, tanpa tampilan gitu ya Bu. Dan saya lihat anak-anak juga masih bisa mengikuti walaupun memang ya itu tadi, tapi tidak menjadi kendala yang terlampau besar mungkin ya Bu. Karena itu kan di luar kehendak kita gitu ya Bu. Luar biasa sekali ya Ibu Mila ya Bu. Nah ini saya ingin tahu terkait pembelajaran. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan gitu ya Bu, evaluasi refleksi Ibu perihal pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada waktu itu. Nah menurut Ibu pembelajaran yang baik itu yang seperti apa sih? Saya juga mungkin masih belajar ya Bu, saya juga pasti akan selalu belajar untuk melaksanakan proses pembelajaran yang maksimal di kelas ya Bu. Tentunya
mungkin menurut saya ya Bu, untuk pembelajaran yang baik itu kita harus menyesuaikan sih Bu dengan materi dan juga peserta didik. Untuk peserta didik mungkin kita harus lebih mendalami karakternya seperti itu ya Bu, supaya kita mengetahui apa sih yang tepat model pembelajaran dengan peserta didik, kemudian dengan materinya. Kemudian Bu, saya harus apa ya, melakukan sharing mungkin Bu dengan rekan sejawat, supaya saya juga bisa mengetahui gitu Bu, bagaimana pembelajaran yang baik di kelas itu seperti apa ya. Di pembelajaran di kelas mungkin tidak selalu monoton, tidak membosankan Bu. Kalau misalnya ada praktik mungkin bisa dilaksanakan di luar kelas seperti itu Bu, karena mungkin anak-anak sekarang ya harus dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu, lebih menarik supaya anak tidak jenuh gitu ya Bu. Iya betul Bu. Mungkin dengan media pembelajarannya juga harus dengan menggunakan media yang menarik gitu ya Bu, lebih menggunakan teknologi seperti itu, supaya anak lebih termotivasi gitu ya Bu, betul, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Nah, itu kan kondisi ideal pembelajaran yang baik menurut Ibu. Nah, Bu, kalau misal Ibu menilai pembelajaran Ibu kemarin di kelas 7C, kalau saya kasih skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di level berapa Ibu? Cukup sulit ya Bu, karena menilai diri sendiri itu, karena saya rasa memang saya merasa masih banyak kekurangan ya Bu pada saat kemarin proses pembelajaran di kelas. Mungkin cukup di angka 7 mungkin Bu. Cukuplah pas di KKM ya Bu, Pas KKM di angka 7, karena ya itu tadi Bu, masih ada anak yang memang mungkin saya belum bisa mengelola kelas dengan baik ya Bu, karena masih ada anak yang belum terlalu aktif ya Bu pada saat kegiatan pembelajaran. Dan itu tadi mungkin ada media pembelajaran yang memang belum saya persiapkan dengan matang dan sebaik mungkin. Bu, kalau Ibu ada di level 7, nah untuk mencapai level 10, kira-kira rencana untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Ini ya Bu, butuh beberapa hal yang mungkin harus saya persiapkan ya Bu, mungkin waktunya juga, kemudian mungkin saya membutuhkan inspirasi ya Bu, diantaranya mungkin saya akan melakukan sharing Bu dengan rekan sejawat atau dengan rekan sesama mata pelajaran yang sama, mungkin dengan Ibu ya Bu, dengan mata pelajaran yang sama di MGMT mungkin Bu. Kemudian mungkin saya supaya bisa lebih mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik yang bisa disesuaikan dengan model pembelajaran yang sesuai ya Bu. Mungkin saya harus melakukan pelatihan atau seminar, karena kan sekarang banyak ya Bu webinar secara daring yang bisa kapan saja dilaksanakan. Kemudian untuk peserta didik mungkin saya memberikan motivasi dan juga pemahaman belajar yang lebih bagus lagi. Jadi saya menangkap ada 2 poin gitu ya Bu, rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya. Yang pertama ada rencana diri sendiri untuk Ibu, kemudian Ibu juga tidak melupakan peserta didik Ibu, gitu ya Bu. Luar biasa sekali Ibu Mila rencananya. Nah Bu, untuk menunjang gitu ya rencana Ibu itu, kira-kira nanti siapa saja yang akan dilibatkan oleh Ibu untuk mencapai apa yang Ibu harapkan? Pastinya ya Bu, tadi saya ingin melakukan sharing dengan rekan sejawat, pastinya rekan sejawat, rekan sesama guru yang lain, baik itu dari satu mata pelajaran yang sama, dan tidak dipungkiri ya Bu, dari mata pelajaran yang lain pun bisa mendapatkan inspirasi, ide-ide yang bisa menunjang proses pembelajaran lebih meningkat lagi ya Bu. Kemudian mungkin yang terlibat pastinya peserta didik ya Bu. Saya juga akan untuk mengenali karakter peserta didik ya, tentunya saya harus terjun langsung gitu ya Bu pada saat proses pembelajaran di kelas seperti itu. Betul Bu. Jadi yang paling penting itu memang kita melibatkan peserta didik juga gitu ya Bu, karena bagaimanapun pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu harus berpihak pada peserta didik gitu, dilihat dari karakternya, kemudian
kesiapan belajarnya, minatnya gitu ya. Nantinya akan lari ke pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu. Iya. Nah, baik Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan apa yang Ibu harapkan, gitu ya Bu. Dan nanti saya sangat menunggu sekali hasilnya, gitu ya Bu. Saya ingin segera sharing kembali dengan Ibu perihal pelaksanaan rencana Ibu. Nah, mungkin Bu, sebelum saya akhiri, gitu ya Bu, ada yang Ibu dapatkan gitu dari pembicaraan kita kali ini? Ya. Banyak ya Bu inspirasinya. Mungkin saya menjadi ada pandangan baru. Pikiran saya lebih terbuka ya Bu, karena saya sudah mendapatkan gambaran dari hasil kemarin saya observasi mengenai kompetensi saya pada saat proses pembelajaran. Ya mudah-mudahan dengan inspirasi-inspirasi ini kedepannya saya bisa memperbaiki apa yang harus saya evaluasi. Alhamdulillah. Kalau misalnya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini, mulai dari praobservasi, observasi, dan sekarang di pasca observasi, banyak manfaat yang bisa Ibu ambil. Sebenarnya bukan hanya untuk Ibu sih Bu, saya juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Saya belajar dari Ibu gitu ya, bagaimana pembelajaran yang seharusnya gitu. Bu Mila, terima kasih banyak saya ucapkan karena Ibu telah bersedia saya repotkan, jadi Bu dalam tanda kutip gitu ya Bu. Dilibatkan dalam kegiatan observasi ini. Semoga rencana yang sudah Ibu buat itu bisa terlaksana dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Sehat selalu Ibu Mila. Terima kasih banyak Ibu atas perbincangan. Ibu juga sehat selalu. Oke. Demikian Ibu mungkin Oke, wah luar biasa sekali ya. Aduh, sepertinya ini Bu Cici setelah lulus jadi guru penggerak harus daftarin jadi pengajar praktik gitu. Sudah luar biasa sekali kemampuannya itu ketika mengcoaching Ibu Mila tadi, rekan sejawatnya sudah bagus sekali Bu Cici, luar biasa. Dan terima kasih juga Ibu Mila sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan Ibu Cici, menerapkan materi-materi yang sudah didapatkan Ibu Cici dari pendidikan guru penggerak ini. Dan nanti ketika Ibu Cici sudah selesai dan ketika sekarang masih CGP dan C-nya sudah hilang menjadi guru penggerak yang sesungguhnya, semoga pengetahuan Bu Cici jangan berhenti di situ saja, tetap menularkan kegiatan baik, praktik baik bersama rekan-rekannya. Dan nanti kalau misalnya ada kebijakan pemerintah, Bu Cici harus daftar jadi pengajar praktik. sudah lulus jadi pengajar praktik, sudah hebat. Dan Ibu Mila juga tadi sudah ada peningkatan di sekolahnya, di kelasnya dengan model pembelajaran number head together. Jadi anak-anak motivasinya lebih meningkat lagi, kepercayaan dirinya meningkat lagi. Nah itu terima kasih juga Ibu Cici sudah membersamai Ibu Mila. Nah izinkan saya menyampaikan untuk pendampingan individu yang keenam. Nanti Bu Cici akan mengumpulkan dan menginput survei yang 360 derajat yang feedback yang seperti dulu di PI 3 kalau nggak salah ya. PI 3 nanti harus dilakukan sebelum pendampingan individu yang keenam dengan responden kepala sekolah, 5 rekan guru dan mungkin 5 perwakilan dari murid. Ya. Kemudian juga nanti Bu Cici akan melakukan diskusi terkait pemetaan aset, pelaksanaannya sebelum PI 6 juga. Bu Cici akan berdiskusi bersama dengan kepala sekolah, nanti akan mengundang aktor, ada rekan guru, ada murid, orang tua ataupun tokoh setempat. Diharapkan nanti ketika Bu Cici sedang mengadakan diskusi itu ada notulennya. Jadi notulennya khusus ketika bersama kepala sekolah, notulennya bersama kepala sekolah, dengan rekan sejawat beda lagi, dengan siswa beda lagi. Dan nanti itu notulennya akan diupload dan jangan lupa dokumentasinya. Siap Bu. Terima kasih Ibu Cici, Ibu Mila, luar biasa sekali hari ini. Ternyata tadi katanya Bu Cici itu pengetahuan materinya itu masih sedikit dan
Ternyata yang saya lihat itu mungkin udah 11,99 dari 10. Tadi ibu ditanya 1 sampai 10, kalau saya mungkin 11,99. Luar biasa sekali pengetahuannya. Ibu Mila juga tidak kalah luar biasanya, sudah menerapkan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Cici, semoga kita satu langkah lagi mencapai puncak. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan nanti Bu Cici akan menjadi guru penggerak itu sesungguhnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.